Pada video kali ini, gue bakalan gantiin Bang Ribbon dulu buat isi suara karena mic dia lagi rusak. Jadi karena katanya gak usah pakai intro, maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah pada video kemarin, kita udah bisa lihat bahwa Cray pada akhirnya mampu naik ke level 6, dan diangkat menjadi anggota bangsawan baru dari keluarga negara ini. Maka di momen yang sama itu, Olivia pun awalnya sempat mencoba untuk dapat protes kepada Alicia, dengan cara marah-marah kepadanya. Ditambah Olivia juga berniat untuk dapat melaporkan Alicia kepada fraksi dari bangsawan lainnya supaya Alisa bisa dihukum. Karena pada dasarnya, Olivia saat ini masih anggap bahwa orang yang telah menaikkan level dari Cray, dia adalah putri Alisa. Tapi setelah Olivia baru saja mau protes maka Olivia pun saat ini langsung menjadi terkejut dan juga dia pun langsung menjadi terkena mental. Mengingat kenyataannya orang yang telah menaikkan level dari Cray, bukan putri Alicia tapi itu adalah pangeran pertama yaitu dia adalah Bang Agus. Gara-gara itu, Olivia pun kini langsung berlari secepat mungkin untuk dapat meninggalkan kamar dari Alisa. Karena menurutnya Cray bakalan balas dendam ke dia dengan menggunakan cara yang kejam. Padahal kenyataannya, Cray pun gak terlalu begitu peduli serta dia pun cuma senyum-senyum doang sambil garuk kepala belakangnya. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru bisa kita lihat dari sudut pandang Cray. Pada momen itu, tanpa menunggu lama, Cray langsung mencoba sebuah fitur baru di dalam handphonenya. Fitur yang sebelumnya terkunci karena levelnya belum cukup. Fitur itu adalah kemampuan untuk mengirimkan benda atau makanan langsung kepada putri Alisa. Setelah Cray mengirimkan coklat batangan kepada Alisa, reaksi pun langsung terlihat. Alisa langsung tersenyum, dan wajahnya langsung memerah. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya, Alisa merasa sangat nyaman saat berada dekat dengan Cray. Menurutnya, Cray adalah orang paling baik yang pernah dia temui. Tentu saja, percakapan mereka berlangsung cukup panjang, karena Alisa nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini buat ngobrol banyak dengan Cray. Tapi tepat saat mereka sedang asyik ngobrol, dari arah luar kamar Alisa, datanglah pasukan Freaking Soul. Kebetulan, mereka baru saja pulang setelah menyelesaikan ujian 1000 cobaan yang sebelumnya diberikan oleh Cray. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menyampaikan info penting kepada Cray. Fraksi dari putri Alisa kini sudah mendapatkan persetujuan dari Pangeran Agus untuk segera pergi ke dalam penjara kode, dengan tujuan untuk membebaskan Krahi. Di momen itulah, Cray langsung mengerti situasinya. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung berpamitan kepada putri Alisa, lalu bergegas keluar untuk menaiki kendaraan Kumo, yang kebetulan memang sudah disiapkan oleh pasukan dari Party Call. Namun masalahnya, setelah melakukan perjalanan panjang selama beberapa menit, tiba-tiba saja mobil Kumo milik mereka langsung mogok. Hal ini terjadi karena ternyata mobil Kumo tersebut sudah dikendalikan secara diam-diam oleh pasukan dari fraksi Putri Nora, yang sengaja memperlambat pergerakan mereka. Di momen itulah, Cole, si paling jenius, akhirnya mulai menjelaskan kepada Cray tentang hasil dari ujian 1000 cobaan mereka. Ternyata, sejak 1 minggu terakhir, mereka sudah diam-diam bertarung melawan kelompok dari fraksi Putri Nora, tanpa sepengetahuan Cray. Tapi ini bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan adu strategi. Di satu sisi, Putri Nora berusaha mengubah seluruh aturan di negara ini menggunakan otoritasnya, agar dia bisa membebaskan Krahi dari dalam penjara, lalu menjadikan Krahi sebagai suami barunya sekaligus calon raja selanjutnya. Di sisi lain, meskipun Cole adalah hunter terlemah, otaknya cukup jenius. Apalagi menurutnya, ini adalah bagian dari ujian 1000 cobaan yang diberikan langsung oleh Cray. Gara-gara itu, Cole pun berusaha memancing Pangeran Agus agar mereka bisa percaya kepada fraksi Alisa. Dengan cara terus mendekati lokasi penjara sambil mengajukan permohonan formal. Mirip seperti surat lamaran kerja, tapi isinya adalah proposal untuk membebaskan Krahi, agar bisa menjadi pelayan baru sekaligus anak buah dari bos mereka. Nah, karena Cole datang setiap hari ke penjara sambil melakukan hal yang sama, akhirnya Pangeran Agus terpancing oleh rencana Cole Saikol. Dan gara-gara itu, Jin dan Agus akhirnya sepakat bahwa daripada Krahi jatuh ke tangan Putri Nora,
lebih baik Krahi dijadikan pelayan untuk Putri Alisa saja. Lagi pula, Alisa memang sedang kekurangan orang, karena pasukannya sebelumnya sudah gugur setelah mencoba melakukan pemberontakan. Apalagi Alisa tidak akan ikut berperang langsung, jadi opsi terbaik menurut mereka adalah mengirimkan Krahi ke Alisa, daripada mereka harus membunuh Krahi KW Super. Nggak cuma itu, karena kegigihan Partikol dalam menjalani ujian 1000 cobaan dan mencari informasi penting, Agus sampai terkesima dengan Kol Saikol. Sampai akhirnya, Agus memutuskan untuk mengubah aturan negara, bahwa para pelayan Putri Alisa, termasuk Kol Saikol dan teman-temannya, tidak boleh dibunuh. Artinya, meskipun Kol Saikol dan teman-temannya adalah orang-orang lemah, mereka kini tidak bisa dibunuh alias imun dari sistem penyerangan negara ini. Namun meskipun begitu, Kol tetap tidak sepenuhnya aman, karena Agus tidak bisa mengubah dua aturan lain dari negara ini. Pertama, fraksi lain tetap diperbolehkan untuk menghalangi atau memperlambat pergerakan fraksi lainnya demi menambah kekuatan. Kedua, siapapun yang lebih dulu sampai ke dalam penjara untuk merekrut anggota baru, maka fraksi itulah yang berhak pertama atas orang tersebut. Hal itulah yang sekarang sedang terjadi pada mereka. Orang yang berada di balik serangan untuk memperlambat kendaraan Kumo ini ternyata adalah fraksi Nora. Gara-gara itu, Krai pun langsung berkata kepada teman-temannya, bahwa kalau sudah begini, satu-satunya cara untuk bisa sampai ke dalam penjara negara ini, adalah dengan berlari secepat mungkin, tanpa menggunakan mobil lagi. Karena mau ganti mobil pun percuma. Mengingat semua mobil Kumo sudah berhasil dikendalikan oleh pihak mereka. Bahkan, Krai juga sempat mencoba menggunakan fitur khusus bangsawan, yaitu fitur kendaraan pribadi. Namun karena Krai baru saja naik ke level 6, sedangkan kendaraan pribadinya belum tersedia, maka usaha untuk memanggil Kumo pribadi pun gagal total. Di momen itu, Krai awalnya sempat terlihat kecewa, karena dia juga pengen hidup seperti bangsawan. Melihat ekspresi wajah Krai barusan, Kol dan teman-temannya langsung salah paham. Sampai akhirnya, Lucia, yang kebetulan berada di samping Krai, sempat mencoba untuk berbicara dengannya, dengan niat untuk memastikan rencana dari Krai barusan untuk dapat berlari. Tapi sebelum Lucia sempat membuka mulutnya, tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit. Seekor Kumo mendarat dengan gerakan halus. Kakinya terlipat rapi tanpa suara, namun yang menarik perhatian adalah warnanya. Merah menyala, berbeda dari Kumo umum yang biasanya berwarna hitam. Ini jelas bukan kendaraan publik. Ini adalah Kumo pribadi, jenis transportasi yang hanya dimiliki kalangan bangsawan tingkat atas. Kol pernah mendengar tentangnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat langsung. Di atas Kumo itu berdiri seorang pria berambut merah, mengenakan kacamata hitam. Tubuhnya ramping namun tampak terlatih, dan jas putih yang dikenakannya memberi kesan elegan dan penuh wibawa. Kol tak mengenal pria itu, tapi satu hal pasti, jika seseorang memiliki Kumo pribadi dalam sistem code, maka dia bukanlah orang sembarangan. Sementara Kol dan yang lainnya kebingungan, Thousand Tricks tampak sangat tenang. Ia tersenyum ringan, seolah semua ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Tak lama kemudian, Kumo merah itu mulai melaju. Dengan satu lompatan besar, mereka bergerak menembus kota. Kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan Kumo biasa, melompat di antara gedung-gedung tinggi dan melewati jalanan yang tidak dikenal bahkan oleh penduduk asli. Kol tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa pria ini? Dan siapa yang sudah menggerakkannya untuk membantu mereka? Namun, dari cara Thousand Tricks bersikap, seolah semua ini memang bagian dari rencananya. Pria itu, yang kemudian diketahui memiliki inisial TC, mulai memberikan penjelasan. Ia menyebut bahwa penggunaan transportasi udara memang cepat dan praktis, namun jalurnya mudah diprediksi. Jika ada seseorang dari kelas 7 yang memblokirnya, maka penumpangnya akan terjebak dan tak punya jalan keluar. Dalam situasi darurat seperti ini, transportasi udara bukanlah pilihan bijak. Itulah sebabnya mereka menggunakan Kumo darat yang dapat bergerak bebas. Tak lama setelah itu, Kumo yang mereka tumpangi mulai bergetar hebat. Lucia, yang duduk dekat jendela, menoleh panik. Sebuah cahaya terang melesat di sisi kendaraan. Itu adalah serangan. Peluru-peluru mulai berterbangan di sekitar Kumo. Tampaknya ada pihak yang mencoba menjatuhkan mereka dari udara. Namun, TC tetap tenang. Ia tampaknya sudah memperkirakan serangan ini. Menurutnya, serangan tersebut hanya berasal dari rakyat jelata. Kemungkinan disuruh oleh Nora dengan janji kosong berupa kewarganegaraan. Sayangnya,
Para penyerang itu tidak sadar bahwa mereka telah melanggar hukum kota. Begitu mereka menyerang, sistem langsung menganggap mereka sebagai ancaman. Dan bagi kota ini, ancaman semacam itu harus segera dihapuskan. Benar saja, ketika Kumo mulai mendarat, para prajurit mekanis telah berkumpul di bawah. Gerakan mereka cepat dan presisi, dilengkapi dengan armor penuh dan senjata canggih dari berbagai jenis. Dalam waktu singkat, pasukan tersebut mulai menyingkirkan para penyerang. Tidak ada ampun. Bagi sistem kota, mereka adalah pelanggar yang harus dieliminasi. Kutri mengklik lidahnya pelan, tampak kesal. Berdasarkan informasinya, sebagian besar rakyat jelata tidak memiliki kemampuan bertarung yang berarti. Meskipun dilengkapi senjata berteknologi tinggi, mereka tetap manusia biasa. Melawan prajurit mekanis sama saja dengan bunuh diri. Namun, di tengah ketegangan itu, Thousand Tricks tiba-tiba membuka suara. Ia menanyakan kemungkinan untuk menyelamatkan para penyerang yang jelas-jelas telah melanggar hukum. Permintaan itu terdengar naif, apalagi datang dari seorang hunter level 8 sepertinya. Tapi nada suaranya serius. Ia benar-benar merasa kasihan kepada mereka yang hanya menjadi korban tipu daya Nora. TC sempat terdiam. Permintaan seperti itu jelas tidak biasa. Tapi setelah berpikir sejenak, ia menyeringai dan menyatakan bahwa ia akan melanggar aturan kota, hanya sekali ini saja. Itu adalah bentuk kebaikan yang tidak lazim bagi seorang bangsawan, tapi entah kenapa, ia bersedia melakukannya. Hal itu membuat Cole merinding. Reaksi TC terlalu tenang, dan tindakannya terlalu bebas. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mencocokkan semua informasi yang ia tahu, sampai akhirnya satu nama terlintas di benaknya, Tony Code, putra ketiga Raja Code. Seorang bangsawan berpengaruh dengan koneksi luas di antara para elit kota. Cole akhirnya memahami siapa sebenarnya, bantuan, yang datang menolong mereka. Ini bukan sekadar pertolongan mendadak. Ini adalah bagian dari perang bayangan antar keluarga bangsawan. Sebuah manuver politik yang sengaja dilakukan untuk mencegah Nora Code mendapatkan kendali atas Kaisar Petir, yakni Krahi. Meski Krahi telah mencapai level 6, posisinya masih lemah tanpa dukungan. Putri Alicia pun masih dikurung di dalam kamarnya. Cole sempat ragu bagaimana mereka bisa melawan Nora, tapi dengan adanya dukungan dari pihak seperti Tony Code, semuanya menjadi mungkin. Walau TC tampaknya tidak bergerak karena permintaan langsung dari Thousand Tricks, satu hal menjadi jelas. Jika semua ini memang bagian dari rencana pria misterius itu, maka dia bukan hanya sekadar hunter. Ia adalah perencana yang berhasil membaca dan menggerakkan dinamika kekuasaan di balik tirai. TC, yang berdiri dengan tenang, memberikan penjelasan mengenai peluang untuk membebaskan Kaisar Petir lebih dahulu dari Nora hanyalah setengah-setengah, atau 50-50. Namun meskipun begitu keyakinan Thousand Tricks terlihat tetap kuat dan tak tergoyahkan. Beberapa puluh meter di depan mereka, jalanan tiba-tiba berubah. Permukaannya bergelombang dan perlahan membentuk dinding penghalang. Namun tatapan tajam TC langsung membuat dinding itu menghilang, kembali menjadi jalan seperti semula. Ia tampak geli melihat trik itu, seolah menyimpulkan bahwa Nora mulai panik. Tanda bahwa misi saudaranya mungkin berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian, bangunan penjara tampak menjulang di kejauhan. Tak ada lagi rintangan yang menghadang perjalanan mereka. Di sekitar penjara, barisan prajurit mekanis berdiri berjaga, lengkap dengan persenjataan berteknologi tinggi yang mengelilingi tempat itu. Dalam situasi seperti ini, bahkan Nora pun tak akan bisa bertindak sembarangan. Kumo, kendaraan terbang mereka, mendarat tepat di depan penjara. Setelah Cole dan rombongannya turun, TC menyampaikan ucapan perpisahan singkat. Ia menyatakan bahwa perjalanannya hanya sampai di sini dan menyerahkan segalanya pada mereka. Dalam sekejap, kendaraan merah itu melesat dan menghilang di kejauhan. Singkat cerita, setelah mereka sudah sampai di dalam penjara, Krahi pun langsung berkata seperti ini kepada kita, sudah sekitar seminggu berlalu sejak terakhir kali aku menginjakkan kaki di tempat ini, dan sekarang, penjara itu tampak lebih besar serta lebih mencekam dari sebelumnya. Ia melangkah melewati gerbang, menyusuri halaman tempat para prajurit mekanis berjajar dalam kesunyian. Begitu memasuki bangunan, ia langsung disambut oleh staf wanita yang dulu juga membimbingnya saat kunjungan sebelumnya. Namun, ekspresi wanita itu tampak kurang bersahabat. Ia tampak jengkel, seolah kehadiran Krahi hanya memperburuk hari yang sudah kacau. Situasi penjara saat ini memang sedang tidak stabil. Bentrokan kepentingan antara para pemilik otoritas kelas 8 terkait Kaisar Petir membuat sistem menjadi tidak menentu. Aturan yang berubah-ubah telah menyebabkan kekacauan yang tidak terlihat dari luar.
Sementara staf itu masih menahan kekesalan, Cray menunjukkan kartu peraknya, simbol status barunya sebagai pemilik otoritas kelas 6. Melihat hal itu, wanita tersebut menjadi terkejut, ia tak mengerti bagaimana mungkin Cray bisa naik kelas secepat itu. Kecurigaan pun muncul, dan nama seorang pangeran agung sempat terlintas di pikirannya. Namun Cray sendiri tak tahu siapa sosok tersebut, atau siapa sosok Agus. Meski kebingungan masih membayang di pikiran dari penjaga penjara, tapi fakta bahwa Cray telah mencapai kelas 6 membuatnya layak untuk mengajukan pembebasan tahanan. Sang staf kemudian menginformasikan bahwa sebelum proses pembebasan dilakukan, ia harus bertemu langsung dengan tahanannya. Ia juga menyebutkan bahwa Putri Nora belum tiba. Di momen ini Cray merasa lega. Setidaknya, kali ini keberuntungan ada di pihaknya. Ia sempat merasa kasihan kepada para staf yang harus bekerja dalam sistem yang bisa diacak-acak sesuka hati oleh para bangsawan. Khususnya oleh Nora dan juga Agus. Namun sayangnya, semua ketenangan itu, saat ini tidak berlangsung lama. Karena dari kejauhan sebuah suara tajam tiba-tiba saja langsung memecah keheningan. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, terdengar langkah tergesa dan napas terengah, disertai teriakan untuk menghentikan langkah mereka. Cray menoleh ke belakang. Di sana, berdiri seorang wanita dalam balutan gaun merah menyala yang mewah. Kemunculannya seketika menciptakan ketegangan baru di udara, tempat di mana mereka sekarang sedang berada. Rambut emas wanita itu tergerai dengan anggun, sementara mata ungunya yang tajam menyorot dengan tegas. Ujung matanya yang sedikit terangkat memberi kesan kuat dan dominan. Wajahnya cantik, namun lebih dari itu, sorot matanya menyala penuh semangat, seperti api yang menyala tak kunjung padam. Di belakangnya, prajurit-prajurit berbaju zirah berdiri berjajar rapi, mengingatkan pada pasukan mekanis kota. Keberadaan mereka menambah tekanan atmosfer di sekitar. Staf yang berada di samping Cole tampak tegang, dan dari ekspresinya jelas bahwa dia mengenali wanita itu, yaitu dia adalah Putri Nora. Putri Nora melangkah cepat mendekati rombongan dengan aura percaya diri yang mencolok. Tatapannya menusuk, penuh dengan ketegasan khas pemimpin yang terbiasa memberi perintah dan tak terbiasa ditolak. Sorot matanya menyapu satu persatu yang ada di sana, membawa serta tekanan yang mengguncang mental. Aura kepemimpinan yang telah terbentuk sejak lama tampak jelas dalam setiap gerak-geriknya. Bahkan Lucia, salah satu yang paling berani di antara rombongan, tampak gentar hingga mengeluarkan suara kecil karena gugup. Namun, bagi Cray asli, tekanan itu masih jauh dari cukup untuk menggoyahkan hatinya. Ia sudah terlalu sering menghadapi kemarahan orang lain. Sosok seperti Putri Nora tidak cukup untuk membuatnya terintimidasi. Meski begitu, sebelum ia sempat bereaksi, staf yang mendampingi mereka memberanikan diri untuk menyampaikan keberatan secara hati-hati. Mendengar penjelasan bahwa sistem penjara tetap mengutamakan urutan kedatangan, bahkan bagi seorang bangsawan, tampaknya membuat Putri Nora semakin geram. Ekspresinya berubah drastis, kemarahan membarat tampak jelas dari wajahnya yang memerah. Dalam upaya menahan emosinya, ia bahkan menggigit bibir hingga berdarah. Setetes darah jatuh ke lantai, menandai pecahnya emosi yang selama ini tertahan. Dengan hentakan keras ke lantai, ia meluapkan amarahnya. Jeritannya menggema di dalam dinding penjara, seperti raungan seekor naga yang terluka. Kata-kata penuh dendam dan kekecewaan meluncur deras dari bibirnya. Ia menyebut satu persatu nama orang yang menurutnya telah menghancurkan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Cinta, ambisi, dan rasa kehilangan bercampur menjadi badai amarah yang tak terbendung. Bahkan Nora pun juga berkata, bahwa dia akan membunuh saudara-saudaranya. Karena telah merebut pujaan hatinya, alias Krahi KW Super. Staf yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa membeku dengan wajah pucat. Tak ingin memperkeruh situasi, ia dengan cepat mengajak Cray asli untuk melanjutkan proses mereka. Segala ekspresi pada wajahnya menunjukkan satu keinginan, segera keluar dari hadapan sang putri. Putri Nora, dalam kemarahannya yang meledak, benar-benar tampak seperti naga yang sedang murka. Menyadari hal itu, Cray asli memutuskan untuk mengambil langkah lebih dulu. Ia berjalan mendekati Putri Nora, yang kini berlutut sambil memukuli lantai dengan tinjunya. Dengan ketenangan luar biasa, Cray asli mengulurkan tangannya, menawarkan pendekatan damai. Satu pilihan yang tak biasa dalam situasi penuh tensi seperti ini. Reaksi dari sekelilingnya begitu jelas,
Kool dan para anggota lain membeku dalam keterkejutan. Bahkan staf yang menyertai mereka kehilangan kata-kata. Namun, keterkejutan terbesar datang dari Putri Nora sendiri. Ia menatap tangan yang terulur dengan pandangan tak percaya. Sekilas, matanya dipenuhi kebingungan, seolah mencoba memahami logika di balik tindakan Krai asli. Beberapa detik kemudian, tangan itu ditepis kasar. Putri Nora bangkit berdiri, mencoba mengembalikan harga dirinya. Sorot matanya menyiratkan amarah yang masih belum padam, namun ada sedikit perubahan dalam raut wajahnya. Meski menolak dengan kata-kata tajam, nada suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya. Entah bagaimana, tawaran damai dari Krai asli tampaknya berhasil menurunkan suhu emosinya. Kool dan yang lainnya masih terdiam, tidak percaya bahwa tindakan sesederhana itu mampu meredakan amarah Putri Nora. Namun mereka juga menyadari bahwa sejak awal Krai asli memang bukan orang biasa. Dalam diam, ia bisa mengubah keadaan dengan pendekatan yang tidak terduga. Putri Nora menoleh kepada para prajurit yang setia berdiri tanpa bergerak sedikit pun sejak awal. Dengan perintah singkat, ia memerintahkan mereka untuk tetap menunggu di tempat. Serta dia pun juga memerintahkan mereka untuk tidak menyerang Krai, entah apapun alasannya, karena pada dasarnya menyerangnya saat ini adalah perbuatan percuma. Mengingat dia sudah diubah menjadi bangsawan serta imun dari semua serangan juga. Sebagai gantinya, Nora setuju dengan ajakan damai dari Krai, serta dia pun mulai setuju untuk dapat mengikuti Krai demi dapat melihat gimana buat lepasin Krahi KW Super. Nah, sampai di sini, Nora masih beranggapan bahwa walaupun permohonan dari Krai asli sudah diterima untuk dapat melepaskan Krahi KW Super, tapi menurutnya Krai asli akan tetap gagal, sama seperti Nora. Namun di saat Nora sudah mulai meragukan kekuatan dari Krai, maka tiba-tiba saja, ketika pintu dari penjara Krahi KW Super sudah dibuka, maka Krai asli pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Krahi KW Super. "Yo, lama tidak ketemu. Kamu kelihatan mengenaskan. Tapi, dibandingkan Kool dan yang lain, kamu masih mendingan daripada mereka. Kalau gak percaya, tuh lihat aja muka Kool dan teman-temannya dari tadi udah pucat dan gak bisa gerak dari tempatnya. Padahal aku gak ngapa-ngapain mereka. Karena aku cuma ngajak Putri Nora damai, dan juga aku cuma ngajak Putri Nora buat bisa ketemu sama kamu lagi." Melihat dan juga mendengar ucapan itu dari Krai asli, Krahi KW pun sekarang hanya tersenyum. Serta sambil menatap mata dari Krai asli, perlahan-lahan Krahi KW pun sekarang mulai tertawa. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Putri Nora pun menjadi terkena mental, hingga di saat yang bersamaan, tubuhnya langsung terjatuh ke lantai, lalu dengan wajah tidak percaya. Dia pun langsung berkata kepada Krai asli, "Gila, aku udah seminggu gak bisa rekrut dia, tapi dia cuma sekali ketemu langsung bisa rekrut Kaisar Petir." Walaupun sekarang Kaisar Petir tidak menjawab, tapi hanya dengan senyuman, Nora sudah bisa tahu bahwa mereka saling kenal, dan Krahi sudah sepakat untuk dapat dibebaskan oleh Krai asli. Gara-gara itu, Nora pun sekarang langsung menutup matanya dengan pasrah sambil berkata kepada Krai asli bahwa di dalam pertarungan kali ini, dia sudah kalah.